Halo pemirsa Kata Dokter, apa kabar? Harus sehat dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa Kata Dokter, hari ini kita akan membahas mengenai vaksinasi anak yang di medsos sudah mulai eh, ribut dengan berbagai macam bagaimana. Nah, kali ini malam ini saya mengundang seorang dokter cantik ya, yaitu Dokter Kesri Beher, Master Kesehatan Spesialis Kulit dan Kelamin dari Satgas COVID-19 bagian perlindungan anak. Dan tentunya beliau mengetahui ya sebagai dari Satgas COVID ini persiapan-persiapannya sudah seperti apa. Halo Dokter Kesri, apa kabar? Halo dokter, salam sehat, kabar baik. Nah, pemirsa sudah tahu kan? Ya. Nah, Dok, kita ini judulnya kali ini membahas mengenai vaksinasi untuk anak. Tentunya Ya, dokter sebagai Satgas Perlindungan Anak ya dari COVID-19 juga eh, perlindungan perlindungan. nakes dari eh, Satgas COVID-19 ini tentunya dibutuhkan satu kesamaan persepsi ya antara masyarakat juga dengan yang memberikan vaksinasi. Karena kalau sampai ada apa-apa nih, misalnya nih si nakesnya itu menyuntik vaksin, kemudian panas, kemudian ada apa, pasti nakesnya itu tidak akan terlindungi ya, mungkin disujat dan sebagainya. Nah, yang tentu yang pertama ingin kali saya tanyakan adalah seberapa banyak sih ataupun persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk vaksinasi anak ini. Silakan dokter. Ya, untuk persiapan vaksinasi anak ya, saat ini Kementerian sedang mempersiapkan untuk vaksinasi anak ya, karena saat ini kita sedang fokus pada eh, lansia, di mana pemberian vaksin itu salah satunya kan dia direalisasikan dimulai dari yang berbasis resiko. Tahapan pertama adalah tenaga medis karena bertemu langsung dengan pasien. Lalu Ya. berikutnya adalah lansia, di mana kita mengingat bahwa lansia ini memiliki fatalitas yang tinggi. Nah, berdasarkan rencana dari Kementerian Kesehatan, yang di mana saat ini sedang menyiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Namun, Kemenkes itu menargetkan pelaksanaan vaksinasi akan dimulai pada awal tahun 2022. Nah, dok, karena anak ini kan ya namanya orang tua kan kadang-kadang was-was. Iya kan? Ya, Umur 6-11 tahun kita akan vaksinasi, evaluasi untuk vaksinasi orang dewasa memang sudah dilakukan ya. Udah kan banyak tuh ya. kadang-kadang berita-berita. Nah, seberapa jauh pemerintah ataupun dalam hal ini Satgas COVID-19 sudah menginformasikannya kepada masyarakat? Silakan dok. Seberapa jauh? Halo, ya, terputus-putus. Boleh diulangin, Ya, terputus-putus. pertanyaannya adalah seberapa jauh pemerintah sudah menginformasikan vaksinasi kepada anak ini ya kepada masyarakat Ya, dan melalui jalur apa saja informasi ini diberikan. ya. Untuk informasi diberikan kepada masyarakat dan khususnya ibu-ibu ya, kita sudah melakukan penyuluhan dengan edukasi bahwa salah satu fungsi vaksin itu kan menularkan COVID-19 ya. Jadi apabila tidak dilakukan vaksin, maka si anak ini akan mudah tertular. Di mana kita tahu juga anak-anak adalah salah satu kelompok yang sangat rentan. Nah, berdasarkan data Satgas untuk penanganan COVID-19 per November 2021 dijumpai sebanyak 13% anak yang terinfeksi COVID-19. Maka oleh karena itu
kami mengedukasikan bukan hanya sekedar komunikasi, edukasi berbasis komunikasi, tapi kami juga memberikan edukasi berbasis seperti komik-komik, ada judulnya penyuluhan COVID dan vaksin antisipasi COVID. Nah, selain itu juga kita juga ada buat kayak fokus group discussion untuk penyuluhan ibu-ibu khususnya memiliki anak. Nah, salah satu untuk vaksin ini kami menekankan bahwa untuk mengontrol penularan dan transmisi dari COVID-19 ini pada anak Indonesia, salah satunya melalui vaksinasi. Dr. Kasri, apakah Ya. dari Satgas COVID-19 sudah mengumpulkan para guru dalam bentuk kayak apa pertemuan guru dengan pertemuan orang tua untuk menginformasikan masalah-masalah ini? Sudah Iya, dimulai eh, hal tersebut? ya untuk sekarang kan kita sudah mulai ada vaksinasi tatap muka, sudah ada pertemuan sekolah tatap muka ya. Sekarang kan sudah Ya, mulai betul. Sudah mulai ada beberapa, sudah namun dilakukan, beberapa juga kan iya, ditutup lagi. iya, betul. Karena ada Nah, penularan kemudian ditutup lagi. Nah, tapi apakah mereka sudah disosialisasi misalnya melalui Zoom antara sekolah, persatuan orang tua, guru, anak dan juga dengan COVID-19 dengan Satgas COVID, apakah sudah diberikan? ya, kita sudah memberikan kepada guru-guru ya sebelum dilakukannya sekolah tatap muka, di mana kita mengedukasi bahwa vaksinasi pada anak ini urgensi loh. Kenapa urgensi? Karena kan anak-anak sudah mulai sekolah tatap muka, mereka juga berinteraksi dengan orang dewasa di sekolahnya. Selain itu, anak-anak kan tadi sudah disebutkan juga merupakan komunitas yang rentan terinfeksi virus dari beberapa jalur. Nah, anak bisa terinfeksi eh, bisa terinfeksi COVID dan juga menularkan kepada keluarga yang di rumah ketika mereka berinteraksi. Nah, jadi sebelum dilakukan sekolah tatap muka ini, guru-guru sudah diedukasi dan sebagian orang tua juga sudah diedukasi, diberitahu, diberi pemahaman akan hal itu bahwa ketika anak itu tertular, bukan hanya anak itu saja, tapi seluruh lingkungan keluarga juga dapat ditularkan. Baik, itu suatu penjelasan yang sangat baik sekali ya, Dok ya. Nah, Nah, kita ingin tahu juga, anak yang disasar adalah anak-anak umur 6-11 tahun. Berarti mereka-mereka adalah mereka-mereka yang paling tidak TK yang sudah lanjut sampai dengan SD, ya kan? Nah, apakah dosis yang diberikan? Jenis vaksinnya apa? Lalu dosisnya apakah setengah dosis orang dewasa? Lalu bagaimana tentang pengulangannya? Apakah 2 minggu atau 1 bulan? Lalu apakah dia membutuhkan booster? Bisa dijelaskan, Dok? ya, jenis apa yang digunakan dan berapa dosisnya ya, kita masih berkomunikasi dengan IDAI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan saat ini adalah vaksin Sinovac. Kenapa vaksin Sinovac? Karena sampai hari ini untuk vaksin anak 6 sampai dengan 12 tahun yang sudah melewati fase uji klinis di Cina dan sudah lulus dari Balai POM adalah vaksin Sinovac yang diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mili, lalu disuntikkan sebanyak 2 kali, di mana pemberian ini dengan jarak dosis pertama dan dosis kedua adalah jaraknya 4 minggu atau 28 hari. Jadi saat ini vaksin yang aman dan telah lulus uji klinis dan telah lulus dari Balai POM adalah Sinovac dengan dosis 0,5 mili. Baik, dokter, ya, saya ingin juga menanyakan, apakah negara-negara manakah yang sudah melakukan vaksinasi pada anak dan bagaimana hasilnya? Ya, untuk sampai hari ini ya, menurut beberapa jurnal dan beberapa media yang ditayangkan bahwasannya yang telah melakukan vaksinasi anak itu ada Amerika dan Eropa. Dan mereka memberikan vaksin bukan Sinovac, tapi Pfizer pada usia 3 sampai 11 tahun. Namun untuk di Indonesia sendiri ya, itu belum diberikan karena untuk melalui vaksin pada usia tersebut dan untuk memberikan platform yang berbeda selain Sinovac itu, kita harus melakukan uji klinis ulang dan harus lolos dari Balai POM. Jadi ketika nanti ada efek samping yang tidak diinginkan, kita juga tahu bagaimana penanggulangannya. Baik, Dok, Pfizer dengan Sinovac berbeda.
Yang satu vaksin dari virus yang dimatikan, yang satu lagi adalah berdasarkan mRNA-nya, ya. Nah, penelitian yang dicobakan hasilnya di Amerika dan di Eropa kan sudah bagus. Kenapa kita tidak sabar menunggu hasil daripada Pfizer? Nah, jangan dijawab dulu, Dok. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Seru sekali perbincangan kita kali ini. Saya mengundang seorang dokter yang cantik, yang cerdas, Dr. Kastri Maher, Master Kesehatan, spesialis kulit kelamin dari Satgas COVID-19 bagian perlindungan nakes. Ya, nah tadi pembicaraan kita terputus ya bahwa memang vaksin yang akan diberikan adalah vaksin Sinovac yang sudah diakui ya di Indonesia karena sudah ada izin dari BPOM dan sudah banyak dilakukan khususnya pada orang-orang dewasa, dan ini akan diterapkan di anak. Namun di Eropa dan Amerika sendiri menggunakan vaksin Pfizer, ya, dengan hasil juga baik. Nah, yang kita tanyakan adalah mengapa kita tidak menunggu dulu, gitu? Apakah itu akan membutuhkan waktu yang lama? Silahkan, dokter. Kastri. Ya, kita tadi sudah berbincang ya, kenapa dilakukan tidak menunggu dengan Pfizer, saat ini kita lakukan Sinovac. Kita balik lagi mengingat urgensinya adalah sekolah tatap muka telah dimulai. Namun pemerintah sekarang fokusnya pada lansia, tapi itu seiring berjalan ya, anak yang sekolah tatap muka maupun lansia, tapi fokusnya tetap adalah yang berbasis risiko, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita tidak menggunakan Pfizer? Untuk masuk ke untuk kita melakukan Pfizer ini, kita harus melewati fase uji klinis ulang lagi. Dan apabila setelah lewat dari fase uji klinis, maka kita akan lakukan kajian uji. Setelah kita melakukan kajian uji klinis, kita akan menerbitkan izin persetujuan oleh Balai POM, ya. Apabila Balai POM itu kita telah melewati Balai POM, mungkin tidak menutup kemungkinan untuk vaksin-vaksin lainnya akan diberikan selain Sinovac ini. Nah, sebelumnya lagi ketika dilakukan uji klinis terhadap vaksin Sinovac ini, nah pada anak 6 sampai 11 tahun dijumpai bahwa tingkat imunogenitas vaksin Sinovac untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun mencapai 96% dan tingkat efikasinya sebanding dengan anak usia 12 sampai dengan 17 tahun, di mana hasil uji klinis ini mengartikan bahwa vaksin Sinovac ini sangat aman untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jadi untuk usia yang disarankan 6 sampai dengan 17 tahun ini itu diberikan vaksin Sinovac karena memiliki efikasi dan memiliki tingkat imunogenitas yang sangat tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk hadirnya vaksin-vaksin jenis lain ke depannya setelah dilakukan uji klinis dan lolos dari Balai POM. Baik. Pemirsa, itu keterangan dari Dr. Kastri dari Satgas COVID-19 ya bagian perlindungan nakes. Jadi efektivitasnya 96%. Ya, jadi jangan lagi bertanya-tanya lagi, kenapa saya pengennya ini, nunggu dulu aja deh Pfizer, nunggu dulu aja Moderna. Yang jelas BPOM sudah merilis, ya, sudah memperbolehkan dan sudah melakukan uji keberhasilan 96%. Keren loh 96%, ya. Artinya kita saja dulu yang dewasa dulu adalah sekitar 66%. Ini lebih bagus lagi. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi untuk anak-anak di sekolah usia 6 sampai dengan 17 tahun. Baik, Dok, pertanyaan selanjutnya yang pasti akan ditanyakan, syaratnya apa saja sih anak-anak itu biar bisa divaksin? Silakan, dokter. Ya, untuk syarat legalitasnya ya, itu sama seperti orang dewasa, yang dimana untuk syarat legalitasnya itu harus membawa KTP apabila sudah memiliki KTP. Atau bagi yang tidak memiliki KTP,
boleh membawa fotokopi kartu keluarga, itu untuk syarat legalitasnya. Syarat legalitas kedua, adanya kartu identitas anak ya atau dokumen lain yang menyertakan ada nomor induk kependudukan. Nah, syarat yang legalitas yang ketiga adalah lolos dari screening atau observasi yang dilakukan sebelum vaksin. Yang keempat, mendapatkan izin dari orang tua. Nah, poin yang terakhir adalah membawa hasil dari screening dan dicetak lalu diberikan kepada petugas vaksin. Nah, itu adalah syarat legalitas. Namun kita juga menyarankan ya untuk vaksin pada anak ini, karena kan kita mengingat si anak ini kan juga sangat rentan. Jadi kita juga harus menjaga si anak tetap fit pada saat dilakukan vaksinasi. Jangan timbul masalah baru ketika dilakukan vaksinasi. Misalnya, sebelum divaksin kita pastikan si anak itu untuk cukup tidur. Kenapa dilakukan cukup tidur? Karena kalau dia tidur malamnya cukup, keesokan paginya kan harus divaksin. Tidur yang cukup membuat kondisi tubuh itu menjadi fit dan siap diberikan vaksin. Dan di mana ketika tubuh fit, vaksin itu dapat bekerja secara optimal. Nah, terus poin yang kedua, sebelum dilakukan vaksin sebaiknya anak diedukasi dulu. Nah, kita menyarankan agar orang tua untuk mengedukasi anak seputar tentang vaksinasi COVID ini. Tidak lupa juga kita memberitahu bahwa manfaat vaksin ini loh untuk mencegah penularan. Bukan berarti ketika sudah divaksin si anak boleh berkumpul-kumpul. Nah, tapi dengan adanya vaksin mungkin gejala yang dialami jauh lebih ringan. Dengan divaksin si anak juga tidak boleh lengah atau kendor terhadap prokesnya. Di mana vaksin ini kita jelaskan dia untuk membantu tubuh melawan COVID-19, tetapi tidak boleh kendor terhadap prokes, itu penekanannya. Terus ada pun syarat lain, jangan lupa kita mengecek kondisi anak. Di hari vaksinasi, ketika akan dilakukan vaksinasi, pastikan anak dalam kondisi sehat. Jika ada demam 37,5 derajat, ke atas, di atas 37,5, sebaiknya vaksinasi ditunda dulu. Kemudian biasanya di fasilitas pemberian vaksin itu selalu ada pengecekan suhu atau screening kondisi anak. Makanya syarat legalitasnya adalah lolos dari screening. Terus yang keempat, vaksin ini tidak boleh diberikan kepada sembarangan anak. Nah, tapi vaksin ini diberikan pada anak yang sehat. Nah, vaksin tidak diberikan pada anak dengan kondisi yang khusus, meski usianya sudah cukup untuk dilakukan vaksinasi. Kelompok khusus itu apa saja, Dok? Maksudnya apakah anak-anak dengan gangguan imunitas ataukah anak-anak dengan penyakit-penyakit tertentu seperti asma misalnya, ataukah seperti ada beberapa anak-anak yang memang kadang-kadang kan katakanlah stunting ya, berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Seperti apa? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Jak TV? Untuk vaksinasi ini kan ada kelompok yang boleh menerima, ada yang tidak boleh menerima. Khususnya untuk anak-anak yang tidak boleh menerima vaksin adalah mereka yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan yang tidak bisa langsung mendapatkan vaksinasi. Nah, tidak semua anak boleh diberikan vaksinasi. Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan anak yang memiliki 9 penyakit untuk mendapatkan vaksin, tidak boleh. Ya, yang pertama adalah defisiensi dari imun primer. Itu merupakan penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Itu tidak boleh diberikan. Kemudian asma yang tidak terkontrol, penyakit kanker yang diderita oleh anak atau anak sedang menjalani kemoterapi ataupun radioterapi. Nah, selain itu juga anak yang sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan yang tidak boleh diberikan. Nah, selain itu juga adanya pasca imunisasi kurang dari 1 bulan atau remaja yang sedang hamil. Itu adalah kelompok-kelompok yang tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19 pada anak. Dok, apakah tidak sebaiknya anak-anak itu ketika akan divaksinasi terlebih dahulu dicek oleh dokter anak atau oleh dokter puskesmas sehingga mereka mendapatkan surat rekomendasi bahwa anak ini boleh divaksin? Ini hanya untuk perlindungan nakes ya, Dok ya, karena kita juga menginginkan ketika kita menyuntik, karena yang pasti ditanyanya gara-gara disuntik, itu mudah sekali tersebar. Ya, salah satu daripada efek vaksinasi kan panas, ya, demam. Kadang-kadang anak itu nggak mau makan, nggak mau itu, nakes kan jadi pastinya takut juga. Nah, mengapa tidak terlebih dahulu, misalnya diberikan surat rekomendasi? Meskipun kita tahu pada saat dilakukan vaksinasi ini kan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada anak. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, untuk yang surat
berarti diberikan surat sehat ya. Ya, Pada keterangan sehat dari sebagian dokter anak ya, dari ya. dokter puskesmas. Ya, sebahagian mungkin ada seperti itu. Bagi anak-anak yang memiliki komorbid terkontrol, bahwasannya dokter anaknya membolehkan atau menyarankan untuk dilakukan vaksinasi. Tapi kita mengingat lagi keterbatasan dokter spesialis untuk di daerah-daerah terpencil khususnya ya. Jadi kita melakukan screening bukan hanya dokter anak, tapi dokter umum bekerja Boleh, sama ya. atau dokter umum berkolaborasi. Maka salah satu syarat untuk vaksinasi anak adalah lolos dari screening. Yang melakukan screening adalah dokter umum yang telah diedukasi atau telah kita lakukan pertemuan untuk memberitahu bahwasanya ini loh kelompok anak yang boleh divaksin, ini loh yang tidak bisa divaksin. Baik, pemirsa, jadi tak perlu ragu-ragu membawa anak vaksinasi karena pertama, vaksinnya juga sudah lulus uji coba. Kedua, efektivitas vaksinnya sudah 96%. Ketiga, mereka di screening dulu oleh dokter umum. Kalau memang ada dokter anak, mereka juga akan membantu karena dokter umum ini pun sudah di training ya, sehingga mereka bisa mengizinkan atau meloloskan anak-anak yang boleh divaksin dan yang tidak boleh divaksin. Pemirsa, masih banyak yang ingin kita tanyakan sama Dokter Kastri ini, tapi tentunya kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa, masih berbicara mengenai vaksinasi untuk anak bersama dengan Satgas COVID-19 Perlindungan Nakes, yaitu Dr. Kastri Meher, Master Kesehatan, Spesialis Kulit dan Kelamin. Dan tentunya tadi sudah banyak yang dibahas ya, sehingga saya yakin pemirsa tidak ragu-ragu lagi untuk membawa anaknya melakukan vaksinasi agar supaya anak tersebut terlindung daripada COVID-19. Apalagi tadi dokter sudah mengatakan, Dokter Kastri, bahwa tatap muka itu kalau belum divaksin resiko loh kena tertular yang akibatnya kalau tertular COVID-19 anaknya bisa menularkan orang tuanya bahkan keluarganya. Ya, jadi yuk kita lindungi anak-anak kita, lindungi keluarga, lindungi lingkungan sekitar kita selain dengan menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, juga melakukan vaksinasi untuk anak. Dok, nih yang akan menjadi persoalan adalah begini. Anak itu kan nggak mungkin datang sendiri ke sekolah kan? Ya. Pasti diajak sama orang tuanya. Apakah orang tua yang mengantar pun harus juga divaksinasi dulu baru boleh mengantar anaknya? Silakan dok. Ya, sebaiknya begitu. Apalagi setelah dilakukan tatap muka itu, ya, setelah dilakukan tatap muka ini, di mana sekolah-sekolah itu di depannya itu sudah ada barcode peduli lindungin. Nah, ketika orang tua yang mau mengantar anaknya ke dalam sekolah, yang ke dalam area sekolah ya, itu biasa di scan barcode. Apabila hijau, mereka diperbolehkan masuk. Namun apabila mereka belum dilakukan vaksinasi atau barcode-nya itu belum hijau, biasanya mereka tidak dibolehkan masuk ke dalam. Jadi kita juga saling melindungi. Saling melindungi ya, termasuk guru-gurunya, semuanya saling melindungi. Saya kira ini adalah langkah yang tepat ya untuk sekolah tatap muka yang rencananya tahun depan akan dimulai populerkan ya. Tapi tentunya juga akan disesuaikan ya. Apakah disesuaikan juga dengan PPKM level berapa baru boleh sekolah tatap muka, ataukah yang penting sudah divaksin? Seperti apa dok? Ya, adapun rencana ya untuk sekolah tatap muka ke depannya kita harap tidak ada lonjakan
kasus infeksi COVID-19 ini. Kalau misalnya kita bicara tentang PPKM ini kan merupakan salah satu instrumen kita untuk menurunkan mobilitas kita, membatasi pergerakan kita. Kenapa dibatasi? Karena untuk mencegah terjadinya penularan-penularan yang lebih tinggi lagi ke depannya. Nah, selain itu juga untuk sekolah tatap muka ini kan rencana di tahun depan apabila tidak terjadi lonjakan. Nah, ini berdasarkan juga PPKM untuk provinsi masing-masing. Jadi tidak semua provinsi dibolehkan. Seperti sekarang nih, sekolah tatap muka sudah berjalan, tapi kan ada syarat sekolah dibuka untuk menerima siswa itu atau para murid itu masuk ke sekolah. Misalnya satu minggu 2 kali. Nah, 2 kali berarti satu minggu dibagi ya, misalnya Selasa Kamis sama Senin Rabu. Ketika di hari Jumat itu akan dilakukan evaluasi. Ada terjadi kasus infeksi nggak? Ada tertular tidak? Kalau misalnya ada, ini akan menjadi masukan lagi dari mana asalnya, di tracing, di mana dicari. Nah, lalu sekolah akan ditutup, evaluasi lagi, dilakukan disinfektan. Nah, baru dibuka kembali. Jadi memang sesuai, semua itu ada protapnya atau standar operasional prosedurnya, SOP-nya. Jadi bukan asal kita buka tanpa mempertimbangkan efek-efek dan tanpa membuat SOP-nya. Baik. Rencananya vaksinasi itu dilakukannya di sekolah-sekolah ataukah di fasilitas kesehatan yang terdekat, misalnya di sekolah itu ada puskesmas, ataukah vaksinasi itu akan didatangi oleh vaksin-vaksin, oleh petugas vaksinnya, nakesnya, ke rumah-rumah yang mempunyai anak 6-17 tahun. Rencananya seperti apa, Dok? Ya, adapun sistem atau proses pelaksanaan apakah dilakukan di sekolah atau dilakukan di rumah sakit seperti kita orang dewasa ya, ini mengacu pada surat edaran HK.02.02 strip 1/1727 tahun 2021, di mana ini mengatur tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan serta masyarakat umum lainnya. Di poin pertama itu berbunyi bahwasannya untuk pelaksanaan pemberian vaksin bagi anak dengan memperhatikan yang pertama adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan vaksin ini dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama, atau dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah, di madrasah, di pesantren, di mana kegiatan pelaksanaan ini harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kanwil atau kantor dinas setempat. Nah, kenapa ini dilakukan di sekolah-sekolah ataupun di sarana-sarana pendidikan? Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah pendataan dan memonitoring pelaksanaannya. Jadi memang sudah ada, saat ini kita sudah ada surat edarannya, sudah ada rencana realisasinya. Namun realisasinya belum dilakukan karena kita masih berfokus pada lansia. Mengingat lagi fatalitas lansia kan lebih tinggi daripada anak-anak. Maka direncanakan ketika awal 2022 vaksin anak ini sudah mulai direalisasikan dan diimplementasikan. Baik, Dok. Ya, vaksinasi ini kan bukan sesuatu hal yang, ini pekerjaan besar ya. Pekerjaan besar melibatkan Dinkes, melibatkan Dekdikbud, melibatkan Satgas Covid, bahkan melibatkan pemerintah daerah setempat ya. Karena ini adalah pekerjaan nasional di mana kalau vaksinasi kita sukses, ya kita tahu bahwa negara-negara lain pun sudah angkat jempol ya kepada kita, termasuk salah satu negara yang sukses melakukan vaksinasi, dan ini akan dicoba diulangi untuk vaksinasi untuk anak. Yang saya ingin tanyakan adalah, pertama, seberapa jauh ya target daripada vaksinasi anak ini? Apakah dalam 1 tahun itu harus semua anak-anak sudah divaksin, ataukah target itu bertahap? Ya. Yang kedua, yang mungkin juga saya ingin tanyakan adalah apakah program vaksinasi ini, vaksin ini kan boleh bilang nggak boleh sampai kadaluarsa ya, karena saya pernah dengar juga vaksin-vaksin yang sampai kadaluarsa karena belum sempat disuntikan, masih negosiasi dan sebagainya. Apakah ini akan didistribusikan melalui dinas-dinas kesehatan, ataukah justru disimpannya di dinas pendidikan? Silakan, Dok. Ya, untuk vaksinasi anak ini ya kita lakukan apabila ya vaksin dari lansia telah
vaksin pertamanya itu sudah 60% dan vaksin keduanya sudah di atas 50%. Ketika target itu tercapai, mungkin vaksin anak akan dilakukan ya, di mana data saat ini ya untuk vaksin pertama pada lansia masih tercatat untuk dosis pertamanya 43%, di mana vaksin kedua pada lansia masih tercatat 27,47%. Jadi setelah capaian dari vaksin lansia tersebut mencapai 60%, maka akan dilakukan vaksin untuk anak. Baik. Dari Kak Sri kita mesti break dulu ya. Kita akan berbincang-bincang lagi tentang vaksinasi anak ini karena ini adalah topik yang sangat menarik dan juga topik yang akan ingin diketahui oleh para ibu-ibu yang mempunyai anak. Apakah konsekuensinya kalau anak saya tidak divaksin? Lalu bagaimana? Apakah masih boleh sekolah? Apakah yang nggak divaksin harus melalui Zoom dan sebagainya? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter pastinya. Pemirsa masih di Kata Dokter, masih bersama dengan Dr. Kastri dari Satgas 19 Satgas COVID-19 Perlindungan Nakes, dan tentunya kita masih dengan topik vaksinasi untuk anak. Dok, yang ingin saya tanyakan agar pemirsa ini siap ya. Kalau anak-anaknya sudah yakin mereka akan melakukan vaksinasi. Kira-kira efek samping apa saja yang akan dialami oleh anak tersebut, dan apa sikap orang tua atau pertolongan pertama orang tua di rumah, dan kapan anak-anak itu harus pergi menghubungi fasilitas kesehatan, apakah dokter puskesmas ataupun dokter anak. Silakan dok. Ya, berdasarkan hasil uji klinis ya, untuk pemberian vaksin efek sampingnya itu sebagian besar adalah ringan sampai dengan sedang. Yang pertama yang paling mencolok efek sampingnya adalah nyeri pada area suntikan, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika setelah nyeri itu yang paling mencolok adalah demam. Nah, tapi demam ini berlangsung biasanya paling lama maksimal 3 kali 24 jam. Nah, adapun ketika nyeri atau demam, orang tua dapat memberikan obat anti nyeri atau penurun panas ya. Nah, dan jangan khawatir karena sebahagian besar dan menurut hasil penelitian keluhan itu ataupun efek samping itu sifatnya hanya sementara. Namun apabila keluhan tidak berangsur membaik atau tidak mereda, boleh disarankan apabila ada dokter spesialis anak, pergi ke dokter spesialis anak. Namun apabila tidak ada ataupun di daerah terpencil, boleh ke puskesmas untuk untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Tapi sejauh ini diberikan, sebahagian ya belum pernah ada kasus yang mengalami gejala berat ataupun berkelanjutan. Dan hal ini kami dapatkan berdasarkan dari data dan berdasarkan uji klinis yang dilakukan. Baik, Dr. Kasir. Ya, yang juga ingin ditanyakan Dr. Kastri adalah, jadi kita mempunyai waktu 3,3 kali 24 jam untuk mengevaluasi anak kita. Pastinya kan anak-anak setelah divaksin pengen sekolah tuh, ya. Jadi kita kalau mereka yang sudah divaksin, apakah memang diizinkan untuk tidak sekolah, tatap muka dulu, ataukah besoknya boleh langsung sekolah? Ya, biasanya ya anak-anak yang setelah divaksin ya biasanya itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa, aktivitas seperti mereka bermain itu boleh. Jadi makanya saya bilang gejalanya itu biasa ringan sampai dengan sedang. Berapa persen kira-kira gejalanya? Berapa persen yang mengalami gejala ringan itu? Yang mengalami gejala ringan itu di atas 75% ya sampai 77%. Dan sejauh ini berdasarkan data tidak ada keluhan berat, kalaupun ada berupa demam, tapi itu sementara. Jadi pemirsa nggak usah takut ya, dalam 1 kali 24 jam pun cuma nyeri di otot biasanya sudah hilang. Dalam berapa jam hilangnya, Dr. Kastri? Dalam berapa jam hilangnya demam nyeri otot itu? 4 jam. Sekitar 4 jaman. Sekitar 24 jam paling lama. Biasanya lama setelah disuntik kita sarankan untuk kompres es. Boleh ya. Nah, apakah ketika setelah divaksin orang tuanya juga diberikan obat penurun panas atau penghilang nyeri seperti paracetamol oleh petugas nakesnya, ataukah mereka disuruh kompres saja di rumah?
Ya, biasanya kita tidak memberikan obat ya. Kenapa? Karena jarang sekali menimbulkan efek samping demam. Makanya setelah dilakukan vaksin, kita menyarankan untuk mengompres dengan air dingin ya, kompres dingin kita bilang. Nah, kalau untuk pemberian obat itu biasanya di rumah sesuai dengan gejala atau bersifat simptomatik aja, karena itu kan sifatnya sementara. Baik, nah pemirsa jadi sudah jelas ya, vaksin, vaksin, vaksin. Kalau anak ingin sekolah tatap muka, kemudian tidak perlu takut, vaksinnya sudah lolos uji, keberhasilannya 96%, efek sampingnya juga ringan, dan biasanya juga dalam 1 kali 24 jam sudah hilang. Apalagi yang mesti kita takutkan ya, karena dengan memvaksinasi anak, melindungi anak-anak yang lain, melindungi guru-guru, melindungi lingkungan, melindungi juga orang tua yang mempunyai anak tersebut. Jadi, gunakan fasilitas vaksinasi ini sebagai upaya melindungi anak kita dari serangan COVID-19. Dr. Kastri, yang mau ditanyakan lagi adalah, Dok, target kita ini kan setelah selesai dulu lansia. Lansia tadi sudah dikatakan 60%, yang satu baru 26%. Jadi kira-kira kapan nih supaya ibu-ibu ini sudah siap-siap nih kalau anaknya itu mau divaksin ya, diajak ke sekolah ya, kira-kira kapan? Ya, untuk pastinya ya belum dapat dipastikan, belum dapat disebutkan. Namun diharapkan vaksinasi dengan 11 tahun ini di Indonesia dimulai awal tahun 2022, di mana di kabupaten, di kota telah mencapai target dosis lansia itu 70% dari total sasaran dan lebih dari 60% dari populasi usia lanjut. Jadi masih direncanakan dan kita melihat target vaksinasi dari lansia. Jadi kata kuncinya adalah akan dilakukan apabila target pertama dari lansia itu adalah dosis pertama dari lansia itu adalah 70%. Nah, dan vaksin dosis kedua dari lansia adalah mencapai 60% dari populasi usia lanjut. Baik, mengapa diambil angka 70% dan 60%? Apakah itu berkaitan dengan herd immunity ataukah apa? Apakah itu dianggap bahwa dengan 70% sampai 60% lansia sudah aman? Lalu lanjut ke anak? Kenapa? Ya, kita mengingat ya, si lansia ini memiliki angka fatalitas yang tinggi. Kenapa 70%? Nah, karena kita kan mengambil data juga. Kenapa tidak 100%? Karena lansia ini kan umumnya memiliki komorbid. Yang memiliki komorbid ini, itu yang tidak bisa kita lakukan vaksin. Nah, tapi pada umumnya, yang 70% ini dalam kondisi sehat. Tapi itu pun tidak bisa kita pastikan juga dalam kondisi sehat. Jadi, sebenarnya kalau angka intern hanyalah berdasarkan 50% ke atas, maka dibilang dosis keduanya adalah 60% dari total populasi lansia. Baik ya, jadi jelas pemirsa, jadwalnya tahun depan, awal tahun. Iya. Kita tidak bisa menentukan tanggal-tanggalnya, bulan-bulannya. Kita melihat dulu pencapaian target daripada vaksinasi daripada lansia. Tapi kalau kita melihat data-data yang ada, insya Allah sih tahun depan, awal-awal tahun depan, target itu tercapai. Karena kita juga sudah tinggi ya, yang vaksinasi pertamanya sudah 60%. Nah, Dok, yang juga ingin ditanyakan, target daripada vaksinasi anak itu berjenjang kan? Ya, semester pertama berapa, semester kedua berapa? Apakah sudah mulai sudah mulai dirapatkan mengenai target-target tersebut? Karena ini juga berkaitan dengan uh, tingkat pencapaian vaksinasi secara keseluruhan untuk mencapai herd immunity. Silakan, Dok. Ya, untuk usia 12 sampai 17 tahun ini sudah berjalan ya. Yang belum itu 6 sampai 11 tahun. Ya. 6-11. Kalau 7 sampai 12 tahun itu sekarang sudah berjalan bersamaan dengan lansia. Nah, untuk 6-11 tahun ini nanti kita harapkan untuk pun target-targetnya kita belum dapat angka yang pasti. Mungkin nanti setelah akan dilakukannya atau dilakukan himbauan untuk melakukan vaksinasi 6 sampai 11 tahun kita akan memberikan memberitahukan berapa persen dan kapan akan dilaksanakannya vaksinasi tersebut. Baik. Apakah anak-anak, kan nggak semua orang tua, karena kan ada surat izin orang tua. Ya, betul. Nah, seandainya anak itu tidak diizinkan, apakah anak itu tidak boleh mengikuti tatap muka atau bagaimana?
Ya, kalau misalnya anak tidak diizinkan vaksin, dan selain itu juga kan ada juga anak-anak yang tidak boleh divaksin ya. Sistem pembelajaran ini adalah tetap melakukan Zoom. Nah, namun apabila target vaksinasi sudah tercapai berdasarkan angka yang ditetapkan, maka mungkin akan boleh dilakukan sekolah tatap muka. Baik, Dok, ini sih pengalaman ya. Mm-mm. Saya bawa cucu saya waktu itu mau ke masuk di salah satu mall di itu, kemudian karena dia belum divaksin dan anaknya cucunya umur 6-7 tahun nggak boleh masuk, jadi kita nggak jadi ya. Apakah nanti dengan anak-anak itu sudah divaksin mereka juga boleh ikut ke mall, boleh mendapatkan fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya ikut ke tempat-tempat wisata, kebun binatang dan sebagainya? Karena selama ini sih yang saya tahu ya, kemarin juga terjadi, ditegur juga kita ya bahwa tidak boleh masuk, dokter, mohon maaf karena anak usia 6 tahun tidak boleh ke mall. Mungkin bisa dijelaskan, tapi nanti jawabannya tentunya di segmen berikutnya ya, Dok ya. Jangan Ya. kemana-mana pemirsa, tetapi kata siapa? Kata dokter. Pemirsa, masih di kata dokter, masih bersama Dr. Kastri Meher dari Satgas COVID-19 Perlindungan Nakes, dan masih membicarakan mengenai vaksinasi bagi anak. Waduh, sudah banyak banget yang dibahas, sehingga saya yakin ya, pemirsa sudah tidak ragu-ragu lagi nih membawa anak-anaknya untuk melakukan vaksinasi, sehingga anak bisa mendapatkan pendidikan tatap muka, sehingga anak-anak juga tadi saya tanyakan juga mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti halnya orang dewasa yang sudah melakukan vaksinasi. Dok, tadi kita terputus nih. Ya. Apakah nanti kalau sudah divaksin, anak-anak 6-12 tahun itu boleh masuk ke mall, boleh ikut wisata-wisata dan sebagainya? Silahkan, Dok. Ya, untuk saat ini sudah ada pelonggaran PPKM ya. Di bawah Ya. 12 tahun sudah bisa masuk ke mall. Untuk kedepannya, mungkin anak-anak, kita sudah herd immunity juga ya. Nah, untuk kedepannya, apakah itu boleh masuk, ataukah ada sertifikat dengan Peduli lindungi. peduli lindungi dengan tersebut. Nah, untuk sampai hari ini, adapun surat edaran ataupun keputusan akan hal itu sedang dilakukan pembahasan. Nah, belum ada kata pasti yang bisa saya sebutkan. Namun untuk kedepannya mungkin akan dilakukan seperti orang dewasa, tidak ada beda karena kan sudah dilakukan vaksinasi, boleh masuk ke peduli lindungi, lakukan scan barcode untuk menjaga diri sendiri, menjaga keluarga dan lingkungan sekitar. Maka dihimbau lakukan vaksinasi sedini mungkin. Dok, ini pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyakan oleh para orang tua, ya. Apakah memang kalau anak ini sudah vaksinasi, kita semua akan sekolah tatap muka, ataukah sekolahnya itu masih tetap juga pakai Zoom? Buat apa dong kalau gitu kita divaksin? Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Kalau memang kita untuk sekolah tatap muka semuanya, ya kita sih senang-senang aja. Anak-anak juga akan kita rayu supaya, ayo mau sekolah nggak? Mau ketemu teman-teman kamu nggak? Kalau kamu mau ketemu teman-teman kamu harus divaksin. Seperti apa, Dok? Silahkan. Ya, kita tahu ya, vaksinasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meredam laju penyebaran virus COVID-19, di mana setelah sebelumnya mengencarkan vaksinasi untuk remaja dan dewasa. Kini pemerintah akan mulai melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak. Nah, di mana kan juga baru-baru ini pemerintah telah memberikan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac untuk anak-anak. Artinya, anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun sekarang sudah bisa mendapatkan vaksin COVID. Nah, selain itu juga Ikatan Dokter Anak Indonesia juga telah mengeluarkan rekomendasi agar anak-anak bisa mendapatkan vaksin untuk melindungi diri dari virus corona. Nah, dan seperti kita harapkan sekolah nantinya bisa berjalan seperti semula. Karena kita tahu salah satu fungsi vaksin yaitu meminimalisasikan penularan COVID-19. Nah, dengan adanya vaksinasi ini, dengan sekarang kan juga sudah dilakukan pembelajaran tatap muka. Untuk kedepannya, apabila target sudah tercapai, mungkin ya kemungkinan itu akan dilakukan sekolah seperti biasanya atau normal ya.
Baik, Dokter Kestri. Dokter Kestri, ya, pemirsa di rumah ini juga pasti pengen pengen apa ya? Pengen tahu gitu loh. Kalaupun karena dari perlindungan nakes kan, kalau sampai ada apa-apa nih, nakes-nakes ini perlindungannya apa saja sih yang diberikan oleh Satgas COVID? Apakah perlindungan dalam bentuk hukum? Karena kan ya kita sebagai yang namanya reaksi alergi, yang namanya reaksi shock anafilaktik kan kita nggak pernah bisa ramalkan, ya. Ya. Apa upaya-upaya dari nakes nih buat nakes nih sekarang nih yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya reaksi-reaksi alergi atau anafilaktik shock tersebut? Ya, untuk nakes ya, perlindungan nakes ini kita dia mengacu pada melindungi diri karena kan kita tahu dokter ini adalah yang berinteraksi langsung dengan pasien, terutama waktu pas bulan 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan bulan Agustus ya, itu kan terjadi lonjakan kasus di mana banyak dokter-dokter kita yang gugur. Nah, jadi di sini pemerintah ya bekerja sama juga memberikan perlindungan, terutama yang pertama apabila nakesnya itu terpapar dengan COVID-19, itu semuanya dibantu oleh pemerintah. Terus yang kedua, pemerintah juga memberikan atau mensupport ya, memberikan dukungan berupa alat pelindung diri. Nah, di mana nakes-nakes yang di rumah sakit itu dilindungin. Nah, poin yang ketiga adalah apabila nakes itu merawat pasien, nah kan tidak langsung boleh pulang ke rumah. Nah, itu akan dilakukan PCR secara selama 14 hari ya. Jadi setiap 2 minggu sekali dilakukannya PCR atau pemeriksaan. Apabila terpapar diberikan perlindungan atau suportif obat-obatan ataupun terapi. Nah, apabila yang selain itu juga apabila ada yang gugur ataupun yang exit, biasanya itu ada sokongan ataupun ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Maksudnya kalau nakes ini melakukan tindakan terjadi shock anafilaktik pada anak, itu apa yang bisa dilakukan? Ya, apabila ibaratnya ini kayak misalnya nakesnya melakukan tindakan ya pada anak, terus terjadi efek samping yang tidak dikehendaki ya. Biasanya itu perlindungannya kita langsung ke Ikatan Dokter Indonesia. Jadi memang kita ke Ikatan Dokter Indonesia, kita melakukan seperti konsultasi dulu, nah nanti kita akan putuskan bersama. Jadi memang dokter-dokter ini semua di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Baik, Dokter Kestri, ini kan sudah sampai pada segmen terakhir, ya. Saya ingin Dokter Kestri memberikan rangkuman dan juga mengajak ya masyarakat untuk tidak takut melakukan vaksinasi bagi anak. Silakan. Ya, mungkin saya akan memberikan sedikit saran ya untuk jangan takut diberikan vaksin pada anaknya. Nah, untuk saran khusus mungkin kita dapat mengedukasi anak karena kita tahu tidak mudah bagi orang tua untuk memberi penjelasan kepada anak, terutama pada anak yang takut terhadap jarum suntik atau trauma dengan jarum suntik, bahkan ada yang trauma dengan tenaga kesehatan. Maka orang tua dapat memutar pikiran agar anak jauh lebih tenang dan bersedia divaksin, di mana apabila anak telah paham dan orang tua juga dapat bekerja sama untuk dilakukannya vaksinasi terhadap anak, dapat mempermudah proses dapat mempermudah dan memperlancar proses dilakukannya vaksinasi. Nah, adapun proses-proses itu orang tua dapat menjelaskan terlebih dahulu soal vaksin kepada anaknya. Ingat satu kata, kita yang paling mengenal anak kita. Beberapa mungkin memerlukan waktu yang lebih banyak atau sedikit untuk mempersiapkannya. Oleh karena itu, kita boleh mengedukasi anak seputar tentang vaksin. Jangan takut melakukan vaksin karena vaksin akan melindungi diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Nah, tuh pemirsa, Dr. Kestri Meher sudah memberikan penjelasan yang begitu gamblang tentang vaksinasi bagi anak ini. Dan tentunya sekaranglah saatnya orang tua berpartisipasi ya. Saat
inilah orang tua juga mulai mengajarkan, tadi Dokter Casey mengatakan sudah mulai membiasakan atau mulai memberitahu anak ya, khususnya usia 6 sampai 11 tahun agar mereka mau divaksinasi. Tetap saksikan Kata Dokter setiap hari Minggu jam 19 sampai dengan jam 20 hanya di JAK TV. Terima kasih Dokter Casey. Sampai jumpa lagi pemirsa. Sampai Bye bye. jumpa.